Kembali lagi bersama saya di Wong LA, ada di LA. Jadi berkat yang luar biasa. Saya punya anjing yang luar biasa. Saya nemu anjing ini, saya beri nama Peace, dimana membawa kedamaian ketika ada di rumah. Saya punya satu lagi bernama Joy, yang kecil, dia lagi tidur. Saya nggak mau ganggu dia. Saya mau ngajak belajar sama-sama. Saya teringat dengan kisah anjing yang luar biasa bernama Hijiko yang ada di Jepang, dan kisahnya itu membuat kita mengerti arti sebuah kesetiaan. Jika anjing itu sudah setia, bagaimana dengan kehidupan kita? Nah, kita ngajak belajar dari cerita dari anjing ini. Ini adalah cerita anjing tentang kesetiaan dan pengabdian yang mungkin tidak dimiliki semua hewan peliharaan. Kamu mungkin tidak akan pernah melihat kesetiaan yang begitu mendalam dari kura-kura atau dari bunglon peliharaan. Sepertinya hanya anjing yang bisa memperlihatkan rasa kesetiaan yang hebat. Begitu juga dengan aktor dari kisah nyata ini yang merupakan seekor anjing bernama Hijiko. Kesetiaan yang ada ditunjukkan bahwa sanggup melampaui harapan manusia terhadap hewan peliharaannya. Ya, kesetiaannya dan rasa sayang Hijiko pada majikannya seakan-akan tidak mengenal waktu. Dan itu juga awal mula penantian panjang yang sanggup menyentuh hati orang-orang mendengarkan kisah ini. Eisabo Buro Uno dan anjing kesayangannya Hijiko, suatu saat, itu adalah tahun 1920, ketika Eisabo Uno menetapkan hatinya untuk memelihara anak anjing jenis Akita Inu. Sayangnya pada masa itu jenis anjing lokal Akita Inu cukup sulit untuk didapatkan. Tetapi pria yang menjabat sebagai profesor di Universitas of Tokyo itu tidak putus asa. Ia mencari ke berbagai daerah di Jepang sebelum akhirnya pada tahun 1924 Ono menemukan jodohnya saat menelusuri Odeta. Di sanalah ia mendapatkan seekor anak anjing Akita Uno berumur 1 tahun yang sehat. Tapi setelah diperhatikan, kaki anjing itu terlihat agak bengkak, seperti angka 8 dalam kanji. Itulah alasannya kenapa sang anjing itu diberi nama Hijiko. Pertemuan mereka layaknya cinta kepada pandangan pertama. Rasa sayang Uno dibalas Hijiko dengan rasa hormat dan pengabdian yang sungguh mendalam dan sungguh tulus. Seiring berjalannya waktu, Hijiko tumbuh menjadi anjing yang lebih besar dan kuat. Beruntung ia dirawat layaknya anak kandungan yang dibesarkan oleh anak ayahnya sendiri. Eono tidak segan memberi ruangan dan makanan dengan Hijiko. Dan kedua teman sejati itu selalu bersama-sama kemanapun Eono pergi. Saking dekatnya hubungannya Hijiko dengan majikannya, Hijiko jadi punya kebiasaan yang unik. Setiap pagi, Hijiko mengantar Eono menuju stasiun Shibuya untuk berangkat kerja. Sementara setiap menjelang malam hari, Hijiko akan kembali lagi ke stasiun untuk menjemput majikannya yang baru pulang itu dari kerja. Kebiasaan Hijiko mengantar jemput Uno berlangsung hampir selama 2 tahun berturut-turut. Hingga satu hari, Uno tidak kembali lagi setelah berangkat kerja, meski Hijiko menunggunya sambil seperti biasa di stasiun. Ternyata saat mengajar di Universitas of Tokyo, Eono terkena serangan jantung yang merenggut nyawanya. Setelah itu, istri Eono yang tidak mampu merawat Hijiko seperti yang dilakukan suaminya terpaksa menyerahkan Hijiko ke orang lain.
Beruntung di keluarga barunya, Hichiko dirawat dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Tapi tanpa diduga, setiap hari Hichiko selalu kabur ke stasiun Shibuya yang mencari wajah Uno di antara orang-orang yang berlalu lalang di sekitar stasiun itu. Ia selalu kembali ke stasiun dan menunggunya selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, di waktu yang tepat, tempat yang sama, di mana kereta yang dulu biasanya ditumpangi Uno memasuki stasiun. Tapi Hichiko tetap kembali untuk menunggunya kepulangan Uno. Patung Elizabeth Uno dan Hichiko di Universitas Tokyo setelah 90 tahun mereka bertemu kembali, dan seorang jurnalis yang kebetulan menjadi muridnya Uno akhirnya merasa penasaran dengan anjing yang setiap hari selalu dilihatnya di stasiun. Kemudian suatu hari di tahun 1932, jurnalis itu memutuskan untuk membuntuti Hichiko dari belakang, dan dia ingin tahu siapa pemiliknya Hichiko dan mengapa anjing ini selalu datang ke stasiun Shibuya setiap hari selama bertahun-tahun. Akhirnya jurnalis ini tiba di rumah yang tukang kebun sekaligus majikan barunya Hichiko bernama Kusobo Buso Kobayashi. Kobayashi menceritakan dengan gamblang kisah Hichiko dan Uno pada jurnalis tersebut. Tak lama kemudian, artikel yang menceritakan kesetiaan Hichiko terhadap majikannya mulai bermunculan di surat kabar bergengsi di Jepang. Sejak saat itu pula Hichiko menjadi anjing yang terkenal karena kisahnya sanggup membuat inspirasi seluruh masyarakat yang ada di Jepang. Orang yang mudah memanggil Hichiko dan sebutan Chugon Hichiko yang berartinya Hichiko anjing yang setia. Di tahun 1934, sebuah patung penghormatan bagi Hichiko pun dibangun di depan stasiun Shibuya. Lucunya, pada saat itu peresmian patung tersebut, Hichiko ikut hadir sebagai bintang tamu. Setelah penantian yang panjang, akhirnya Hichiko sudah tua dan meninggal di tahun 1935 di stasiun Shibuya. Bahkan sampai akhir hayatnya, ia masih berharap bisa melihat wajah Eusebio Uno yang merupakan sahabat terbaik. Selepas kematiannya, Hichiko dikubur di tempat di samping makam Uno yang terletak di Aoyama, Tokyo. Dalam hal ini, anjing aja begitu setia dalam kehidupan kita. Anjing begitu setia terhadap tuannya. Bagaimana dengan kesetiaan kita sama Tuhan? Kita perlu belajar dari seorang anjing bernama Hichiko yang setia kepada tuannya, walaupun tuannya sudah dipanggil pulang sama Tuhan. Sebagai ayat perenungan ini, di barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga akan setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, tidak benar juga dalam perkara besar. Sudahkah kita setia sama Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Belajarlah setia dalam menghadapi setiap hal yang terjadi, karena Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.